Ya, kembali di Lunch Talk masih dengan Pak Andri dan juga Pak Yosia. Pak Andri, tadi kan kita bicarakan, Pak Yosia sempat bilang mungkin saja ini penyebab ambruknya adalah ketika orang itu kemudian memasang reklame tidak dihitung lebih dulu. Sebetulnya mekanisme orang untuk memasang iklan di JPO seperti apa? Harus kemana dulu, Pak? Dulu ya memang pengusaha dia jadi gini, JPO itu kan masuk dalam aset daerah. Nah, pengelolaan atau kerjasama untuk pemanfaatan aset daerah itu memang dulu ya di BPKAD, sekarang pun demikian begitu. Jadi JPO yang sudah kita bangun ya pemanfaatan asetnya dikelola oleh BPKAD. Jadi apakah itu perusahaan yang bekerja sama ya kepada BPKAD untuk menentukan titik lokasi yang untuk dijadikan pembangunan reklame seperti itu. Nah, setelah itu yang membangun pengembang ya perusahaannya. Setelah itu baru masuklah dia masuk pajaknya diambil oleh Dinas Pelayanan Pajak seperti itu. Yang menentukan JPO mana yang bisa dipasang papan reklame iklan tuh itu siapa, Pak? Ada di kewenangan di SUB atau di BPKAD tadi? BPKAD. Gitu. Okay. Tapi itu juga sudah dengan rekomendasi dari Dishub ya, artinya oke, kalau misalnya BPKAD ingin ada di sini karena mungkin posisinya strategis, tapi ternyata menurut Dishub ini tidak boleh karena ini sebetulnya tidak dibangun untuk reklame. Iya, memang harusnya seperti itu gitu, karena kan kita yang membangun. Iya. Ya, karena kita yang membangun, ya kita yang tahu persis konstruksinya gitu. Ya memang harusnya seperti itu gitu. Kalau dari jawabannya harusnya seperti itu, berarti tidak seperti itu ya? Maksudnya artinya kan Pak bilang tadi ya memang dari 59 ya JPO yang terpasang reklame ya data yang saya minta dari BPKAD itu ya hanya 7 yang mempunyai izin. Ya itulah mungkin dari 52 tidak berizin itu merupakan fokus atau prioritas kami untuk melakukan penertiban seperti itu. Oke, kita ke Pak Josia. Pak Josia, kalau bicara mengenai konstruksi lagi, kemarin Pak Josia juga sempat ke lapangan seperti itu melihat ini apakah memang ada kondisi dari JPO-nya sendiri menurut Anda seperti apa? Apakah memang karena faktor usia sudah lapuk, ada bagian-bagian yang korosi dan mungkin itulah kemudian yang menyebab JPO ini ambruk. Artinya ada beberapa faktor, salah satunya cuaca dan juga kondisi dari JPO itu sendiri. Iya, memang kemarin dan kemarinnya lagi saya sempat ke sana. Dan kalau kita lihat dari runtuhan, jadi yang sebetulnya yang roboh itu mungkin perlu diklarifikasi bukannya JPO-nya, tapi sebetulnya adalah railingnya, ya. Jadi struktur utama, gitu ya. Jadi struktur utama seperti tadi Pak Andri katakan itu tiang dan gelagarnya itu masih utuh. Nah, railingnya inilah yang roboh. Nah, kalau kita lihat dari railing yang roboh itu memang terlihat ada korosi, ada cukup banyak korosi yang terjadi pada pertemuan antara tiang railing itu dengan lantainya. Bahkan kalau saya lihat ada pada beberapa titik itu memang konstruksinya juga dikerjakan tidak tepat, tidak proper ya. Artinya railing ini harusnya dia menumpuk ke gelagar utama. Tapi ada juga yang dilas ke pelat lantai. Jadi saya pikir itu juga salah satunya. Di samping itu juga memang faktor korosi yang sudah cukup parah. Tapi kalau saya lihat teliti lagi, katakan misalnya di tangga-tangga, itu sebetulnya sudah ada, artinya kalau tadi Pak Andri katakan dilakukan maintenance pemeliharaan, memang ada tanda-tanda pemeliharaan. Kenapa saya bilang katakan ada tanda-tanda pemeliharaan? Karena pada tiang-tiang railing tangga itu di bagian bawah yang bertemu dengan pelat injakan tangganya itu sudah ada perkuatan diberi jacketing, artinya dipertebal gitu ya, tiangnya ini dilapis lagi dengan pelat baja, artinya sudah ada. Cuman sepertinya itu tidak tuntas gitu, tidak menyeluruh, sehingga yang di atas itu kita lihat kalau dari runtuhannya itu kebanyakan ya memang korosi, artinya pelatnya mungkin sudah tipis sekali ya. Baik. Kemudian juga ada tambahan beban angin yang tidak direncanakan di awal sehingga akhirnya kolaps. Pak Andri, tanggapannya mengenai konstruksi yang tidak proper, tadi dikatakan ada juga korosi yang membuat besi menjadi tipis seperti itu. Ya memang kedepannya ya sekali lagi tadi ya hasil dari inventarisasi itu keseluruhan.
tidak hanya untuk ya penertiban reklame yang tidak berizin atau tidak sesuai dengan ketentuan, tapi juga kita juga akan melakukan identifikasi terhadap celah-celah sehingga kelayakan daripada JPO itu patut dipertanyakan. Itu juga nanti akan kita perbaiki, dan kita juga untuk mempercepat itu semua ya, kita nanti akan kita usulkan untuk perbaikan ataupun pembangunan dengan kewajiban pengembang kelebihan KLB biar cepat gitu loh. Ya, Kalau itu. dari data yang dimiliki oleh Dishub, rata-rata usia JPO di DKI Jakarta berapa lama, Pak? Bervariasi ya, kayak seperti yang di Pasar Minggu kemarin kita bangun itu tahun 2002. Ya memang kalau konstruksi JPO itu umurnya itu, jaminan umurnya itu 30 tahun. 30 tahun. Nah, 30 tahun. Tapi udah hampir setiap hampir JPO yang ada di DKI memang sudah mungkin sudah di atas 15 tahun lah ya. Tapi dari segi maintenance-nya seperti apa? Apakah dilakukan secara periodik atau bagaimana? Ya memang kita setiap tahun ya melakukan perawatan ya pemeliharaan terhadap JPO-JPO yang ada. Memang ya kita akui ya tidak seluruhnya pada saat tahun itu kita lakukan pemeliharaan. Ya pemeliharaan seperti tahun 2015 kemarin kita melakukan pemeliharaan di 79 titik JPO yang ada. Di tahun 2016 ini juga kita lakukan pemeliharaan di 75 titik JPO dengan kisaran anggaran yang sudah kita usulkan itu berkisar 6,8 miliar untuk 75 titik itu sendiri gitu. Memang tidak langsung 280 gitu. Kita lakukan pemeliharaan. Jadi ada datanya sebetulnya untuk tahun ini berapa, Ya, tahun depannya berapa, seperti itu. Ya, jadi memang berkesinambungan. Oke. Nanti pada akhir mungkin 2 atau 3 atau 4 tahun kemudian balik lagi kepada pemeliharaan yang awal seperti itu. Kita sih kepengennya sih memang untuk 1 tahun itu setiap tahun 282 kita pelihara terus seperti itu. Dan itu konstruksi bangunan ataupun dari JPO itu di setiap wilayah standarnya sama atau kemudian disesuaikan dengan kondisi di sekitar seperti itu? Kalau konstruksi sih saya rasa sama ya. Mungkin hanya bentangannya saja, bentangannya yang berbeda. Sehingga juga ini menimbulkan perbedaan kekuatan dan perbedaan anggaran sudah barang tentu ya seperti itu. Tapi kalau konstruksinya sih sama, kita mempunyai spek yang sama ya seperti itu. Jadi istilahnya tuh SPM-nya udah sama, standar pelayanan minimal itu sama seperti itu gitu. Modelnya juga sama seperti ini. Ya kalau seumpamanya mungkin bentangannya di atas 30 mungkin harus ada tiang penyangga di tengah 2 atau 1 itu juga udah adalah ketentuannya seperti itu. Dari awal saya katakan tadi sebenarnya mah nggak sulit-sulit amat. Ya udah ya kan spek ini juga kan pasti melalui kajian pendapat dari arsitektur, ya pengamat-pengamat, ahli-ahli arsitektur, udah laksanain saja sebenarnya seperti itu, selesai, nggak ada masalah apa-apa gitu. Oke, baik. Nih, Bapak-Bapak, kita masih punya beberapa segmen lagi, tapi seperti biasa kita harus tahan perbincangan. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Dan pemirsa, kami juga mengajak Anda untuk berpartisipasi dalam dialog di Lunch Talk kali ini. Silakan Anda menghubungi nomor yang ada di layar kaca Anda. Pemirsa, Lunch Talk akan segera kembali sesaat lagi.